Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada pemirsa yang baru menemukan channel ini, baru pertama kali mengikuti, jangan lupa tonton video-video kami sebelumnya agar pemahaman yang pemirsa dapat sama dengan host, bukan co-host Prabu. Karena kalau co-host itu berarti bertiga. Tapi kalau host itu satu. Kalau narasumber satu, dengan saya itu host saja. Tapi kalau ada satu lagi co-pilot. Oke, siap. Terima kasih. Jadi itu. Nah, kemudian sudah ada buat mengantarkan apa yang ingin disampaikan sehingga pemirsa paham, bahasa gampang, pengantar paham. Ada media untuk menyampaikan sesuatu yang menghantarkan, dan itu tadi sudah disebut namanya neuron. Neuron itu gandengannya nefron. Karena gandeng. untuk kalau saraf tuh bolak-balik gitu. Nah, ada direct indirect. Jadi Betul. ada dua selalu. Karena kalau cuma satu kabel aja itu cuma milik zat. Ya. Tapi kalau zat selalu ada in out, Ya, keluar betul. masuk. Ya. Nah, Betul. itulah kita makhluk ciptaan. Makanya kita bernapas Batin, itu batin. ditarik, kemudian dihembuskan, Ya. ditiup, dihembuskan. Ya. Nah, jadi ketika Prabu Jolo menerangkan al-alaq tadi, bercerita tentang darah, ternyata di dalam darah itu ada sel darah merah putih, dan ternyata di dalam sel itu membawa DNA dan RNA, kumpulan sel yang kita salawati sekian juta kali, sekian ribu kali. Sebenarnya kita ngomong sekali aja udah juta kali kok. Ya, Otomatis sebetulnya. Jadi tidak menyalahkan nenek moyang yang mengajarkan, tidak. Iya. Karena semua itu tergantung kepahaman dan pemahaman pada saat itu. Maksudnya karena remaining system. Ya. Jadi biar mengulang-ulang gitu loh. Jadi saya juga tadi membuktikan lagi yang di video sebelum ini tadi, ketika Prabu Jolo mengatakan memang ilmu laduni ini bisa didapat, tapi satu sama lain berbeda. Karena memang tergantung latar belakang. Dan latar belakang itu disebabkan karena selalu diucapkan bolak-balik kelojikan, dan itu digambarkan dengan sosok Ibrahim yang Ya. berpikir logik, Ya. karakter Ibrahim. Kemudian keingintahuan itu di Isa ibnu Maryam. karakternya Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Karena ada berita kepastian tentang adanya hukum itu tadi. Nah, sementara Musa Kecerdasan. kecerdasan itu kan karena dia bisa mengolah toh Hmm. apa yang dia lihat di sekitarnya, sehingga dia bisa menemukan Tuhannya karena saking pengen ketemu Tuhan, dan Tuhan mewujudkan, membentuknya dalam rupa api. Nah, ternyata kalau kita pikir, coba pemirsa, kalau ngerebus telur mentah ditutul, kemudian direbus, nanti kalau matang kan mengeras tuh, warnanya jadi putih. Nah, berapa derajat itu? 100 derajat ya, ya. Ya. Membuktikan di dalam tubuh kita bahwa ada panas yang lebih dari sekian ribu derajat. Pemirsa makan kacang, apa nanti keluarnya kacang? Kenapa bisa encer? Apalagi kalau lagi mencer berapa ribu derajat di dalam tubuh, tapi bisa nggak dipegang apinya? Nah, disitulah kalau kita mau berpikir dengan sebuah kecerdasan, ternyata di sini ini jangan kata kacang, besi lo leleh, saking panasnya. Berapa panasnya derajat besi itu? Iya, sekitar 1400-an. Mau tahu? Makan aja pasir.
Tanah liat tuh ada tuh, makan tanah liat. Ya ampun. Nah, itu. Nah, ketika kita mengungkapkan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan di alam semesta kepada diri, cerdas, dan itu laduni. Karena apa? Laduni itu kan menghantarkan kepada sang holik. Apa dalam pertanyaan diri kita tuh tidak berujung di alamat itu? Ya. Kalau tidak berujung di alamat itu, lah terus buat apa kita berpikir tentang kecerdasan? Kalau cuma ujung-ujungnya setelah dapat yang diinginkan, mencari rasa. Ya rasa neditutno mulai mata melek sampai mata merem, wono kabeh rasa. Rasa kacang goreng, rasa kacang atom, pedas manis dan sebagainya. Tapi itu jangan begitu. Nek golek rasa, gak ketemu sing duwe rasa. Yang ada nanti sakit hati, makan hati, perasaan kan maksudnya yang dimakan sakit Ya, hati. jadi ini pemirsa, kalau berkaitan dengan laduni itu sesungguhnya bagaimana kamu mau meramaikan dunia itu sebetulnya dunia. Laduni itu masuk ke dalam dirimu. Sehingga ilmu laduni itu sesungguhnya gini. Bagaimana kamu memandang dunia itu selalu dalam dua sisi. Jadi ada terang, ada gelap. Sehingga kamu menemukan seluruhnya itu, menarik ayat itu menjadi ayat yang sifatnya ufuk dari alam semesta, masuk ke dalam dirimu pemahamannya itu. Itulah jenengan menggabungkan ilmu kognitif sekaligus afektif. Kognitif itu ilmu lahirnya, afektif itu ilmu adimnya. Makanya Al-Quran sebutannya ya dua, Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim. Mengapa begitu? Karena jenengan ngerti lahir dan batin. Itulah sesungguhnya yang berkaitan dengan ilmu laduni, Mas. Itu nek dari kacamata Al-Quran. Karena ilmu selama kamu sampai pembahasan tentang kognitif, maka sekedar pemahaman secara pemikiran. Tapi afektif berarti menjadi implementasi sebuah pengamalan. Pengamalan kaitannya dengan pengalaman. Itulah nanti alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi. Akhirnya jangan nggak ragu-ragu tentang kedatangan kitab sucimu itu, karena bisa mendapatkan ilmu laduninya itu, sehingga bisa kamu katakan dengan lainnya adalah ilmu taksasul. Kamu memahami asal usul, start finishnya kamu jelas. Jadi lebih singkat lagi, ilmu laduni itu mengalami di dunia itu loh, Nah, laduni. itu Nah, itu aja. laduni. Ojo dibayangkan dengan bisa ilmu laduni iso nyulap, oh salah. Nah selama ini pemahaman yang ketinggian, daki-daki itu kita bumikan. Yang tadinya ilusi kita gampangkan. Contoh sederhana gini, kalau ikan nih, setelah kita tahu bakar ikan enak kan dibakar, nah itu laduni sebenarnya. Ngalami setelah kita bakar dimakan, nah itu laduni. Ojo laduni itu saya nyelap duit, bukan. Nah iya salah. Tapi kalau ikannya itu dijual jadi duit. Iya, itu gitu. juga ilmu laduni. Nah, jadi merubah bentuk ikan menjadi uang ya, laduni. itu maksudnya. Karena kamu berjuang untuk itu. Nah, mohon maaf nih pemirsa, kenapa saya mengetengahkan kayak gini untuk kita mengalahkan keegoan kita yang bodoh. Karena selama ini kalau wah aku loh iso duwe ilmu laduni, bukan seperti ilmu laduni 140 tahun yang lalu, bukan. Kalau dulu ilmu laduni itu bisa gini, jadi ini, nah itu laduni. Lah sekarang jenengan kurang heboh piye, melebihi ilmu laduni, Mas. Coba nyonyane jenengan video call, Mas. Lah ngungkuli laduni gitu. Iso ngomong-ngomongan padahal nyonya orang kene. Itu kan masih belum, Menghadirkan itu masih belum keterkaitan. nyata, Ya. itu masih belum nyata. Dan Mau yang lebih laduni lagi? Iya. Pencet di sini, tek. Nggak nyampe 5 menit, tok. Datang nasi, makanan dan sebagainya, pesan di.
Iku laduni. GrabFood, ShopeeFood, itu laduni yang sesungguhnya. Iya. Itu. Nah itu tadi kejauhan masih. Jadi bisa melipat bumi. Duduk di sini, ndak ngapa-ngapa. Tahu-tahu nasi datang wis mateng, karek ngemplok, gak sah neng dapur. Iku sing disenengi ibu-ibu. Neng kok sing remek bapake karena nggih mujudne duit ngono lho. Itu kalau zaman gak usah jauh-jauh lah. 20 tahun, 15 tahun yang lalu, leren nyalain. Karena dulu masih pakai minyak tanah, apalagi masih pakai kayu bakar. Waduh, nungguin untuk sebuah nasi goreng. Awake sangit. Jadi kelambi sak sarungmu dabu sangit. Karena kena keluk. Engko raine butir-butir karena kena oh itu abunya. Makanya kalau dulu yang menguasai ilmu laduni memang jago. So, Nah saya iki laduni selama masih ada saldonya dipencet teko. makanya kok kaitannya mbek kantong macan. Sing lelak bapake to. Ibuke pokoke Mas apa ilmu laduni entek. Sing lanang metu kringete adem wis otomatis. Ini high end pemirsa. Ini yang disebut high end. Kurang keren. Dan itu yang bisa menerangkan itu hanya Prabu Jolo-Jolo. Apalagi udah tak jumeneng ke. Dan yang bisa menggali ya ini hostnya ini. Karena Arab Baduy. Ya, jadi kalau semua itu kita sesuai dengan lagu, sebenarnya dunia ini panggung sandiwara, 4 bersenda gurau saja. Kalau sudah bersenda gurau jangan menangis, walaupun akhirnya juga keluar air mata, tapi senang, bahagia. Dan bahagia itu bisa dimiliki oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, golongan apapun. Tidak pandang gender, tidak pandang tempat, tidak pandang waktu. Itu bahagia. Tapi manakala bahagia itu kita lekatkan dengan dengan materi ngelundasis. Ya, Karena balik ladus yang baru. Ya, ilmu laduni entek ya. Bapake sing loro kringete metu. Adem. Ora olahraga kringeten. Ora kerja abot kringeten. Lah nyapa? Lah we njaluk ilmu laduni. Gelem ra gelem bapake metu. Sing nggawa pistol iso ngidek karo pistol. Sing ra duwe pistol bomjoke muret. Makanya antarane janda karo budaya akeh jandane karena sering muret dudone. Tuntutane mulatun. Ya. Ngomong baju putih gitu. Makanya ibu-ibu kowe nek ilmu ladune entek rasa rame. Bapaknya wis keringet adem metu. Iya sik Bu, tunggu. Tunggu apa deloken mburi beras entek ngene wis bingung. Lah iku sing ngakibatkan ilmu laduni. Ayo jenengan ra bahas iki mau ilmu laduni ra pentuk iki mau. Lah laduni diterangne aneh-aneh wis tak cok mulai kene ilmu laduni kok mbok terjemahane. Ilmu laduni kantong macan gitu. Beras dadekno sego, iwak dadekno lawuh iku ilmu laduni yang sesungguhnya. Lah anak sekolah ya butuh ilmu laduni. Nek gak ngono ra pinter anakmu. SPP mosok kena mbok utang. Ijazah ra ditokno. Tuh, ya, sekarang surat Sajadah Mas 32, Quran surat 32 7 sampai 9 ayatnya. As-Sajadah itu Quran suratnya surat 32 ayatnya 7 sampai 9 pemirsa. Yang jenengan bukai nang omah engko ndelok tok menteleng ra gelem buka ya percuma.
kena ilmu ngaduni warek ya. Gosil. Pokoknya baca pembukaan itu ta'awud, nanti penutupnya ya ta'awud Mas. Ben dilindungi ben ra kena jolo-jolo Mas. Allazi ahsana kullu say'in khalaqah wa bada'a khalqa insani min tin Nah, itu ngerti summa mintin nih. ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum syam'a wal absyara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Artinya yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air mani yang hina, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit sekali. Jenengan nanti yang berkaitan dengan sholawat itu summa ja'ala naslahu min sulalatin, ini loh Mas. Nah, itu nanti menjadi sol menjadi sholawat diri. Terbukti apa anda? Quran suratnya ada apa anda? Dideleh neng as-sajadah. Ya, itu loh. Makanya apa yang saya ketengahkan ojo mbok anggap saya tidak pakai dasar. Pasti selalu menggunakan dasar. Mengapa? Saya menggunakan dasar itu. Terbukti sekarang jenengan bersolawat itu sesungguhnya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk dirinya jenengan sendiri. Nek si Ahmad dan Muhammad gak butuh solawatmu, karena mulya dhek mbek dapuramu ngene lho wis. Ya. Karena dia itu menjadi utusan sing ngangkat Gusti Allah dhewe, sekaligus menjadi utusan dan kenabian. Makanya disebut rasul dan nabi. Ada nubuahnya, ada risalahnya. Lah nek jenengan iki gur diangkat dadi pangkat khalifah, engko nek ikhlas dadi mukhlisin, engko nek apik dadi insan kamil, nek gak ngono dadi ulil albab, pol jepol engko dadi al ulama warasatul anbiya. Wi kabeh kan yo papat tingkatane. Nah, coba apa yang saya omongkan itu gimana? Makanya sholawati yo nggih awakmu dhewe, nyapo kok kene si Ahmad. Enggak perlu mbok sholawati, Ahmad ra butuh kuwi. Justru Ahmad mikir awakmu sampai saiki gunakno nure Muhammad. Ojo kemuhammadannya itu, karena kemuhammadan hanya jabatannya si Muhammad. Ning nek sekedar jabatan muamir utawa muadzin kabeh wong iso selama ora pedal ilate Allahu Akbar, Allahu Akbar ngono ya ora apa-apa, boleh. Tapi nek dimik nang masjid ya wong-wong bengok-bengok. Itu. Pemirsa channel yang dirahmati oleh Allah, saya mengetengahkan dari jiwa yang paling murah sampai di video kali ini, sampai di podcast kali ini, saya belum mengerti keseluruhan, tapi paling tidak saya mulai mengenali satu persatu, dan bukan karena secara khusus mempelajari juga. Kalau pakai bahasa gampangnya gini aja lah, tiap hari ditetesin tes,
lama-lama kan juga berlubang dong. Ada lubangnya. Yang tadinya begitu ditetesin langsung blesep aja ke bawah. Lama-lama ya adalah bekas air. Terbukti apa dengan bekas air itu? Ada lubangnya sedikit sehingga menampung air sedikit aja. Dan buat saya sedikit itu sudah disebut tadi. Sangat sedikit yang bersyukur. Dan bersyukur itu sederhana pemirsa. Gak usah yang terlalu berat lah. Dari yang dua disebutkan tadi. Coba pemirsa merem ketika mulai terbangun, merem sampai nanti tertidur. Ojo delok wis. Rasakan betapa gelapnya dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, sumpelen itu telinga itu mulai dari bangun sampai mau tidur lagi tapi matanya melek, tapi sumpelen. Betapa sepinya dunia. Nah, bayangkan nanti setelah dari alam semesta dunia ini ke alam bako kekal, itu dengan keadaan tersumpal telinganya, tertutup matanya, tertutup hatinya. moro-moro jeduk, aduh, ono sing gepuk tok komburi itu. Bagaimana itu? Sing digepuk ora sirah ora geger, tapi sing digepuk jiwamu. Nah, itu manifestasi yang tadi disebutkan Prabu Jolo-Jolo ketika mengangkat adipati atau tumenggung. Dilalah adipatinya tukang ngentit, tumenggungnya tukang Maaf, ya itu. ngenteti berarti ndelekke. Ya. Nek maaf berarti ngluwehke. Nah, itu ya apa kok kalau dia tidak sadar hari ini bahwa akan ada hari setelah hari ini atau esok. Karena selama kita hidup di alam nyata, alam semesta, alam dunia, hari ini gratis, besok bayar. Nah, ini Ika akan menemui besok itu setelah tidak ada lagi hembusan napas dan tarikan napas. Baru hidup yang sesungguhnya di alam keabadian, Iya. bukan di alam akhirat. Iyalah. Itu loh. Alam abadi itu. Nah. Kok kekal. Karena kita akan ketemu besok. Syaratnya satu, bisa panas sesungguhnya, likok sesungguhnya, apa mana satunya, wusul sesungguhnya. Karena apa? Kalau sekarang mek likok-likokan, panak-panaan, wusul-wusulan, tapi newis napasnya dicabut, baru panak beneran, likok beneran, wusul beneran, dan terasa panasnya beneran. Nah, bar nek semua. Dan Karena itu dihindari. bukan di alam akhirat, tapi di alam keabadian. Nah, alam kelangengan Itu. Nah, ketika jenengan sekarang mendengarkan ini, itu di alam akhirat, karena belum berakhir, nyata. Itu pemirsa. Dan itu diterangkan dengan gamblang, jelas 3 video sebelum ini ketika Prabu Jolo-Jolo tak jumenengke karena nemokno alam akhirat. Maksudnya kita bisa berbangkit di alam akhirat itu. Nah, Ulung melebu nek luang, nah, luang tak berdasar. wah ya jelas. Oke. Makanya dicelu adipati keawanan. Tapi timbangan nggak tangi, mending kawanan. Kawanan ning sik iso tangi. Dan nggak jadi tersangka. Nah, itu nanti arahnya ke sana. Jadi ini pemirsa ya. Jasmani itu sesungguhnya sesuatu yang sifatnya fisik. Karena ini diterangkan. Nanti saya terangkan ke ayatnya ya. Terus yang berkaitan dengan roh itu namanya rohani, nanti roh menjadi rih itu. Makanya nanti dengan ada nafas itu dengan O2 itu.
Makanya simbolnya O2 Mas, karena ada gerakan masuk dan keluarnya itu. Dan jenengan nek arep ngetokne ya kudu enek gerakan masuk keluar, karo sekedar masuk aja terus diem ndak akan keluar. Ya itu sudah terbukti Mas. Kalau nggak percaya coba masuk terus diamkan aja. Kita kira bisa penetrasi apa enggak? Nah ini loh yang bikin rusak itu. Ya itu. Nah sedangkan jiwa itu berkaitan dengan kejiwaan, itu nanti berkaitan dengan PPH itu sesungguhnya di surat As-Sajdah ini 7-9 itu. Makanya ini ya, saya bacakan secara ayatnya dulu. Summa ja'ala, makanya ja'ala itu menjadikan. Kalau kholako itu menciptakan. Summa ja'ala naslahu dari nas anasnya itu. Naslahu jenengan sedaya min sulalatin, dari solawatnya itu. Karena sekedar tanah tidak bisa menjadi manusia, makanya harus dirubah menjadi sulalatin ini Mas, sehingga nanti bisa menjadi fisikmu itu sulalatinnya itu, karena bentuk ketundukannya terhadap Allahnya itu, makanya harus ada asal usulnya. Sulalatin itu asal usul gitu loh Mas, sehingga tanah mengapa bisa menjadi fisiknya manusia itu. Terus min dari main itu sebetulnya dari kata-kata dimaan, jadi darah. Nanti juga bisa dikatakan alak main atau bisa samawati maan itu air. Makanya kehidupan itu unsurnya mesti dari tanah, air, udara, dan api. Nanti ini terkait di sini gitu. Mahin. Jadi mahin itu sesungguhnya sesuatu yang telah gabungan dari main, dari sulalah itu. Jadi air mbek tanah jadi main gitu Mas. Ya. Jadi dari air dan tanah menjadi main. Tapi tanah akan dijadikan fisikmu harus sulalah. Asal usulnya harus ada. Karena tanpa asal usul maka nanti tidak menjadi fisikmu itu. Makanya di situ tersusun 3 miliar data, sehingga nanti dari 3 miliar data DNA itu kegandaan, tapi nanti RNA-nya tunggal. Itulah makanya dirimu nanti mengenal tentang la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Ini sebetulnya masuk ke as-sajadahnya ini. Sebetulnya ke situ lah, orang nerangkan gimana kemarin itu. Gitu loh. Makanya jenengan cermati betul loh ya apa yang saya ketengahkan ini. Kalau toh nanti ada kurang, ada kesalahannya, jenengan benerake, sehingga saya juga menerima karena keterbatasan saya sebagai manusia, karena kadang juga ada lupanya. Kadang saya juga punya kebutuhan yang berkaitan dengan ilmu laduni tadi. Nek kurang aku ya gregetan adem gitu loh. Loh kan harus saya ulang-ulang. Oh iya lah. Itu karena nanti ilmu laduni ya mencakup beras, mencakup lauk, ya mencakup softtek nyonya. Itu kan ilmu laduni sebetulnya. Nah, kasur, dapur, dan apa? Sumur, pangan, papan. Nah, kaitannya itu. Makanya jenengan harus memahami itu betul. Kalau enggak nanti waduh diketawain sama ayam gitu aja lah. Itu. Terus untuk surat yang ke-9. Nah, jenengan kan semakin ketemu tuh di sini nek mengikuti podcast ini terus. Jadi nanti akan terbentuk sebuah konstruksi struktural cara berpikirmu gitu loh Mas. Sehingga cara berpikirmu nanti menjadi sesuatu yang keilmuan, metodologinya sangat ilmiah. Itu nanti ada sistematisnya. Karena berkaitan dengan ilmu tasasul asal usul itu, sehingga nanti runtut utuh, tidak tumpang tindih juga tidak kontradiktif. Itu sebetulnya karena nanti membutuhkan sesuatu sifatnya yang dari batinnya menjadi kedohir karena sumbernya batin, sehingga nanti bentuk implementasi kamu membuktikan langkahmu itulah menjadi sebuah pengamalan yang endingnya adalah pengalaman pribadi, puncaknya itu nanti dirasa namanya kesadaran. Berarti kesadaran itu sama dengan
rasa gandengannya itu Mas. Nah, menyambung rasa yang barusan disampaikan oleh Prabu Jolo-Jolo, bahwa tadi kan disebut tuh di dua video sebelum ini, zat dengan zat. Kalau zat dia membawa sifat-sifat, tapi kalau zat tidak bersifat. Tapi saya kasih contoh yang paling sederhana tentang laha. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Oke. Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya tunjukkan. Pemirsa bayangkan ban dalam sepeda motor, mobil atau apapun yang ada ban dalamnya, atau yang sekarang tubeless. Ya. Masukkan angin dari satu lubang, pentilnya. Setelah itu tutup, maka berguna semua. Begitu pentilnya dibuka, Ya nggak berguna. itu zat. Laha itu begitu. Hanya satu dari tempat yang satu, masuk di situ, keluar di situ. Itulah paling mudah membayangkan, mengimajinasikan, tapi bukan imajinasi. Salaman. Nah iki nggak tahu. Biasanya dia menganalogikan tak seneni karena ngawur kadang-kala kecerdasannya meloncat-loncat. Ini tadi benar. Tuh. Dan bahkan nyuwun sewu, terus terang, saya tuh banyak distimulus dari dia sebetulnya. Sampai seperti ini. Tak kasih tahu jadinya. Jadi saya kadang-kala itu ya jengkel, tapi kadang-kala cepat masuk langsung. Oh ya. Tuh. Langsung tak salami kalau memang penganalogiannya sangat tepat. Saya juga tidak gimana-gimana karena aku ya menungso. Ini bukti bahwa ternyata kita ada interaksi. Jadi ada sesuatu yang sifatnya take and give. Bahasa Maduranya take and give ya Mas. Saling memberi dan saling menerima. Makanya jangan sekali-kali dengan merasa sok paling pinter, merasa sok paling suci, merasa sok paling benar. Saya kan ngomong sejak awal, jangan memandang saya, jangan melihat apa yang saya ketengahkan ini paling benar, paling pinter, paling apapun. Kabeh goblok standarisasinya, tidak tahu apa-apa. Bisa seperti ini semata-mata karena hanya ilmunya Allah itu sendiri yang masuk ke dalam diri kita. Itu aja sudah. Sehingga jenengan kok gak ngaku-ngaku sing aneh-aneh. Tuh. Gitu Mas. Ya wis, teruskan dulu apa? Saya pengen lebih jauh. Jadi dari ketika tadi Prabu Jolo-Jolo menerangkan laha, menerangkan zat, kemudian laha, ya dari situ, di situ dan hanya itu ya mohon maaf, saya berpikir gimana itu biar bisa ditangkap, termasuk saya. Karena saya kalau dibilangkan zat, ya kan tadi, buat apa kalau dia tidak untuk dikenal? Karena ayat yang paling pertama saya dapat ketika saya pertama kali datang, aku dikasih tahu langsung alif lam mim itu artinya apa. Sopo sih ngasih tahu ini, oke. Karena saya waktu itu belum ngaji dengan Prabu Jolo-Jolo, jadi dapat sendiri dan diartikan sendiri. Karena kemampuan saya waktu itu mungkin dari pendengaran dan penglihatan seperti hari ini sama, tidak berubah sebenarnya. Ya sudah, saya bertanya apa sih artinya alif lam mim. Saya ingin mengenalkan diriku kepadamu, itu saja. Dengan ngaji sekian puluh video ini, bahasanya yang saya tangkap dari Prabu Jolo-Jolo, laha itu. Laha ya laha, ya itu ya sudah zat, tidak ada sifatnya, tidak ada ininya. Terus bagaimana kalau dia tidak mengenalkan dirinya? Kan tidak bisa dimengerti oleh kita. Iya. Padahal dia ingin diramaikan, dimengerti dan dipahami. Iya. Kalau bahasa kerennya lagu sekarang, aku ingin dicinta olehmu. Betul. Nah, gimana mewujudkan? Maka itu harus one gate. Di situ masuk, di situ keluar. Dan saya adalah sumbernya cinta kasih. Nah, karena Rahman Rahim, Bismillahi Rahman Rahim. Berarti butuh pentil yang keluarnya di situ, masuknya di situ. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi dalam satu bungkusan. Alhamdulillah.
zat kan. Rabbil alamin. Nah, Iya. itu akhirnya kenapa kan cuman kalau zat di sini ZAT, kalau di sini DZAT. Oh, ya, itu. Itulah pemirsa, makanya kita harus memang selalu menggunakan akal pikir yang sehat. Jangan justru dengan diketengahkan semacam ini menutup Dan pemikiran satu kita. dan satu kenapa dia disebut Prabu? Saya nggak ngelem Prabu loh ya, karena yang ngeju meneng ke Prabu saya. Syaratnya jadi Prabu satu, harus sama dengan tuh dua, tandanya begini, simbolnya sama dengan tuh bikin equal, panjangnya sama, lebarnya sama, apa-apanya sama, tapi harus ada dua garis. Artinya apa? Sama dengan tuh yang di sebelah sini maupun di sebelah sini, kalau udah dikasih tanda sama dengan, Ya. secara ilmu aljabar, walaupun di sini cuma 2 angka, 1 angka, di sini ribuan angka, ribuan variasi, ribuan rumus, sama. Nah, inilah Allah, inilah makhluk. Ini satu, ini terserah pangkat, akar, diferensial, integral, Ya. realitas ujungnya Iya. satu. Harus Sinus sama dengan. kosinus, Nah. kaitannya itu. Jadi itu Prabu. Karena apa? Yang dia sampaikan ini wangi, cek paham, cek ngerti tentang keahatan kesatuan. Nah, artinya dia syaratnya satu untuk sama dengan nih. Panjang sedikit nggak boleh, lebih sedikit nggak boleh, kurang sedikit, harus selalu sama. Sama dengan yang mau diterangkan, sama dengan yang akan diterangkan. Itu syaratnya. Dan itu begitu ada unsur materi sedikit saja gugur, karena ada gramasi dan ada massa. Ujungnya materi. Ya. Itu luar biasa. Jadi disitulah kenapa disebut Prabu A, Prabu B, mulai dari Prabu Asu Asem sampai Prabu Zulu Zala Zolo sampai Prabu Siliwangi. Asalnya wangi, sili itu satu, wangi Silsilah. ya, Silah. asalnya Ya, asalnya. tuh wangi, harus tetap wangi sampai kemanapun, dan wanginya sampai di sini. Ya, kalau di Pancasila menjadi sila. Betul. Nah, di sini tadi juga ada sil Hmm. dari itu tadi sulalah. Sesungguhnya itu kalau pengen paham, makanya Bismillah dengan selalu harus mengerti sin itu. Kalau sudah kayak gini, jangan-jangan bisa Arab gitu kan kedua Arab, benar? Iya, Semakin memang membuktikan. Iya. Jadi di sini ya saya lanjutkan ke ayat yang 9. Summa sawahu, itu sesungguhnya istawa, dari kata-kata istawa. Kemudian dia akan beristirahat pada akhirnya itu. Wa nafahu, dengan nafsunnya itu, nafahu yang telah dihembuskannya itu, wa nafahu fihi, di dalam dirimu itu. Makanya jenengan kok neng kene duwe tubuh, karena bentuk peniupan itu nanti jenengan akhirnya mempunyai fuad, mempunyai sudur, dada, itu prosesnya itu mas, sehingga nanti jenengan menjadi sebuah PPH itu. Di sini kuncinya sebetulnya itu. Makanya wa nafaku fihi mirruhih, makanya roh menjadi rih dari kata-kata dari roh, karena keilahiyatan itu nanti menjadi nurani itu sehingga menjadi rih. Makanya aktivasinya harus roh rih. Makanya kemarin saya ngomong dari roh diaktifasi menjadi rih itu loh mas, sehingga nanti menjadi laku hidup dan pengalaman, sehingga nek jenengan ngelebokne ngetokne nafas mesti iso menikmati segala macam. Karena tanpa gerakan itu jenengan yo mati, tidak bisa merasakan sesuatu itu, karena itu siklus hidup bisa mengolah sehingga neuron dan nefronmu aktif. Nah, makanya sensormu hidupkan, makanya berkaitan dengan waja'ala lakumus sam'a, dia menjadikan waja'ala lakumus sam'a, pendengaran itu.
Sehingga wal absara, penglihatanmu itu kan PPH ini akhirnya. Wal afidah nanti berkaitan dengan fuad, sudur kan ke sana. Makanya sudur, fuad, kolbun. Nanti seperti itu, kolbun salim terus fuadnya itu. Kolilan matas kurun, tapi sangat sedikit orang yang mau mempelajari itu, orang yang membuka itu semua biar hidup. Tapi rata-rata justru menutupi apa yang oleh Allah telah dijadikan itu. Karena mengapa? Karena kejadian akhirnya menjadi jadi-jadian. Banyak yang menutupi dalam dirinya, sehingga jenengan engkau ketutupan dengan khuldimu, dengan khomermu. Sebetulnya kamu nanti ini mengenal khuldi, mengenal khomer di sini. Makanya jenengan nanti yang berikutnya ya. Oh ya, sebentar, nanti ke sana. Tapi ini saya buka dulu ya. Sehingga jenengan dengan adanya itu, jenengan sering ketutupan nanti akhirnya. Karena bukan diciptakan tapi dijadikan. Akhirnya wong nek ngomong sering daden-daden atau jo majujo, itu loh Mas. Ya. Karena dijadikannya itu menuntut kejadian-kejadian yang banyak. Sehingga kejadian-kejadian selama ini yang kamu lihat, kamu dengarkan, yang kamu rasakan itu sesungguhnya sesuatu yang sifatnya mistis. Ya itu tidak boleh. Karena kalau mistis selalu gaib, tidak bisa kamu nyatakan secara realitas rasio akal sehatmu. Dan itu gugur. Ya otomatis itu wis hukum. Makanya kalau jenengan sudah memahami tentang surat As-Sajdah ini, nanti didukung oleh surat Al-Mu'min 23, 13, 5 sama 4 ini nanti. Ayo dibaca itu. 23, 13 itu Al-Mu'min ayatnya 13. Tuh pemirsa ya. Waktu dicek ya, saya nanti ya ini habis ingatkan. ini sudah. Oke. 23, 13. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat Al-Mu'min. Al-Mu'min itu surat ke-23 ayatnya 13. Summa ja'alnahu nutfatam bi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Toratin. Sudah. Dilanjutkan Ghafir ayat 13 Mas. Ghafir. Ghafir 13. Ghafir itu ayat berapa? 40 ya? 40. Benar? Ya. Karena ini berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqan wa ma yatazakkaru illa may yunib.
Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu, dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepadanya. Sudah, dengan paham banget Mas ini. Iya. Jadi dengan adanya Ghafirnya dicatat loh Mas ya. Ya. Karena itu saling menguatkan, memperjelas, mempertajam kaitannya dari penyempurnaan disimpan di tempat kororin makin. Itu sesungguhnya disimpan di tempat yang teguh. Itu sesungguhnya di situ mengingatkan dirimu bahwa jenengan itu sesungguhnya ada MOU yang kuat karena dijanji oleh Allah. Paham maksudnya Mas? Jiwamu kan sebetulnya dijanji oleh Allah itu. Nanti kaitannya dengan alastu birobikum qalu bahasa itu, nah itu Mas. Jadi nanti itu ditambah lagi Al-A'raf 72. Karena penempatan saat jenengan yang kororin makin terjadi penyempurnaan itu. Jadi di tengahnya itu harus ada setelah yang surat Al-Mu'min 23:13 itu ada 7172. Setelah itu bawahnya baru Al-Ghafir yang 40:13. Clear ya di situ ya. Jadi kaitannya itu sehingga nanti jenengan itu menyadari betul, memahami betul ternyata dalam sebuah penciptaan apapun bentuknya adalah ada MOU yang teguh, ada perjanjian yang teguh. Makanya hati-hati dengan sebuah perjanjian itu, jenengan jangan sampai mengadakan one prestasi dengan apa yang telah kamu sepakati. Apa meneh kesepakatannya karo zatmu dhewe. Itu loh Mas. Clear ya di sini ya. Sehingga jenengan memahami ternyata jenengan dalam pencempurnaan secara jasmani, rohani dan jiwa itu butuh penyempurnaan dan butuh biar jenengan stabil nanti kemutmainahnya itu ya ke sana. Terus dilanjutkan dengan An-Nahl 1678. An-Nahl hati-hati lah ya, jangan kebalik ini nanti, karena ini nanti lebih penting, artinya semakin mendalam semakin mendalam gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ajrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'an wa ja'ala lakum syam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Untuk ayat surat Al-Mu'min. Di situ di Kholidi apa di Ja'ala, saya tanya. Di Ja'ala kan, wa ja'ala lakum syam'a, ya Banda. Nah, mesti di Ja'ala, karena kalau Ja'ala itu kejadian, kalau penciptaan itu Kholidi. Nah, makanya selalu saya ulang-ulang biar jenengan bisa membedakan, tapi sekaligus jenengan harus ingat sesuatu yang di anfus. Oke? Karena nanti berkaitan dengan nurani itu. Ya. Maka yang ada di dalam diri kejiwaan itu atau dirasa kaitannya dengan kesadaran nanti. Rasa sama dengan kesadaran, fisik sama dengan gramasi.
Itu loh Mas nanti. Kalau jiwa kaitannya dengan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebetulnya kalau kita lebih kuatkan dengan ayat sampai ke sana itu ya. Tapi penggunaan itu dalam proses selama di alam semesta berarti harus mengungkap semua lapisan apa yang ada mengandung 7 lapisan di segala penciptaannya. Terbukti apa enggak? Terbukti. Nah, umul kitab itu jumlahnya berapa? 7. 7. Hari jumlahnya berapa? 7. Nah, 7 berarti Ahad, Ahad, Senin, Isnin, Selasa, Selasa, Rabu, Rabu, Kamis, Kamis. Jumat, Sabtu. Berarti 7. 7. Pemerintahan ada berapa? 7. Sebutkan RT, RW RW. dan seterusnya sampai presiden. Nah, itu kan juga 7. Ya. RW lurah, habis Oke. lurah. Kecamatan, habis kecamatan. Bupati, kabupaten, gubernur, gubernur, habis itu presiden. pusat atau presiden. Berarti 7 ya. 7. Terus dirimu sendiri, kulit, Kulit, darah, darah, daging, daging, saraf, saraf, otot, tulang, tulang, sumsum. sumsum, cerebellum, ya ta? Ya. Alam arwah, alam dzurriyyat, alam kubur, alam akhirat, alam mulki, alam kelangengan atau alam keabadian. 7 juga. 7. Terus kejiwaanmu mulai dari nafs, Nafs, nafas, nafas, sudur, tubuh, qalbun salim, kalbun salim, fuad, fuad, terus kodasir, mukodasi tua, Lub, lub, sir. Berapa? 7. Semua menipu apa enggak? Kalau nggak sadar kamu tertipu. Nah, ternyata semua 7 remaining system yang ada di dalam dirimu. Ya apa enggak? Sekarang mestinya secara logika tahun itu kan kalau hanya kamu hitung dari jumlahnya hari, 7 itu kali 2 sama dengan 14, kan berarti tidak mungkin. Dibahas abis ini karena Oke. tadi sudah di podcast cara menghitung sesuatu yang sesuatu.